Sekitar 1 minggu yang lalu saya upload video unboxing soal Samsung Galaxy A02s ini. Dan menurut saya kayaknya kurang lengkap aja gitu kalau saya nggak kasih video review atau bagaimana impresi pertama saya ketika saya menggunakan smartphone Galaxy A02s ini sebagai pendamping daily driver saya sekitar kurang lebih 1 minggu. Apalagi smartphone Samsung A02s ini adalah smartphone entry level pertama yang rilis di tahun 2021. Bener-bener ngehebohin banget sih waktu itu karena ya belum genap aja gitu 1 minggu di tahun 2021 Samsung itu udah ngerilis smartphone entry levelnya. Dan mungkin buat kalian yang udah penasaran, kalian pastiin kalian tonton video ini dan jangan sampai di skip ya guys ya. Oke, saya mau ngingetin buat kalian yang mungkin baru bergabung atau kalian yang belum subscribe channel ini, kalian pastiin kalian udah subscribe, like, lalu berikan komentar yang positif supaya channel ini bisa maju dan berkembang lebih baik lagi. So, buat kalian yang udah penasaran atau nunggu-nunggu bagaimana video reviewnya, kita langsung aja ke video reviewnya. Ya, impresi pertama saya ketika pertama kali saya pegang bodi dari Samsung Galaxy A02s ini masih saya bilang cukup nyaman ya guys ya, meskipun di bagian belakang bodinya ini masih menggunakan material plastik atau polikarbonat, tapi sudah menggunakan finishing matte dan memiliki tekstur sedikit kasar. Jadi buat kalian yang takut kalau HP kalian udah kotor karena sidik jari, di HP ini kalian nggak bakal ngalamin itu. Dan apalagi buat kalian yang khawatir HP kalian udah bergincir gitu, kayaknya nggak mungkin aja karena ini udah menggunakan finishing matte. Dan untuk bodinya sendiri memiliki dimensi yaitu sebesar 164 x 76 dan tebalnya sendiri sekitar 9,1 mm aja. Untuk bobotnya sendiri itu kurang lebih 196 gram. Jadi buat kalian yang biasa menggunakan smartphone gitu sebelah tangan atau satu tangan aja gitu ya, menurut saya ini masih cukup compact aja dan nyaman gitu, nggak perlu takut kalau ini bakal jatuh gitu kan. Ya, hal menarik lainnya yang terdapat di bagian bodi belakang dari Samsung Galaxy A02s ini yaitu adanya satu buah bumper kamera yang desainnya itu secara pribadi ini mirip-mirip sama smartphone mid-range mereka sendiri yaitu Samsung Galaxy A51 atau kayaknya Samsung Galaxy A71 gitu ya guys ya. Dan ini menurut saya itu menambahkan kesan mewah dan elegan dari smartphone Galaxy A02s nya ini. Meskipun smartphone ini sebenarnya itu harganya hanya di sekitar 1 jutaan aja. Lalu untuk di bumper kameranya ini terdapat 3 buah lensa kamera, yaitu satu buah lensa kamera utama sebesar 13 megapiksel, satu buah kamera macro lens sebesar 2 megapiksel dan satu buah kamera depth sensor sebesar 2 megapiksel. Ya, ini triple kamera bukan quad kamera. Jadi kalian gak usah nanya lagi kamera wide angle-nya kemana karena ini gak disediain oleh Samsung. Beranjak dari bagian bodi belakang Samsung Galaxy A02s ini, untuk bagian layar Samsung Galaxy A02s ini memiliki ukuran 6,5 inch SD Plus dengan resolusi 720 x 1600p yang memakai jenis panel yaitu panel TFT PLS LCD. Buat kalian yang mungkin bingung sebenarnya ini pakai panel apa ya, sebenarnya ini tuh adalah panel IPS versi Samsung ya guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kualitas gambar yang dihasilkan dari Samsung Galaxy A02s ini bakal jelek karena ini bukan TFT versi jadul kayak gitu ya. Bahkan menurut saya ini adalah panel IPS yang menurut saya sedikit lebih baik daripada versi LG yang berada di brand-brand lain sekelasnya. Oke, untuk screen rasionya sendiri Samsung Galaxy A02s ini sudah memiliki screen rasio untuk bodinya itu sekitar 81%, rasionya itu 20:9. Ya, kalian bisa lihat sendiri lah. Bagian dagu bawahnya ini memang kelihatan lebih tebal, tapi menurut saya untuk sisi kanan, kiri, dan atas ini sedikit pas aja gitu, tetap kelihatan mewah dan ya eye catching gitulah. Ya kalian nggak perlu komplain soal ini ya guys ya, karena ya apalagi kalau kalian mau dapetin bezel yang tipis atau tanpa bezel itu kalian harus ngeluarin budget yang lebih gede dari ini, karena ini sekali lagi ingat ini tuh smartphone dengan harga 1 jutaan aja, dimana smartphone lain pun akan memberikan layar yang sama seperti ini. Untuk desain yang dipakai di bagian layar depan Samsung Galaxy A02s ini menggunakan konsep desain water drop display ya guys, dimana ini adalah konsep desain yang umum digunakan di smartphone yang rentan harganya itu memang 1 jutaan aja. Lalu di dalam layarnya ini untuk Samsung Galaxy A02s ini tertanam satu buah lensa kamera untuk kamera selfie itu sebesar 5 megapiksel aja. Dan dari keseluruhan spesifikasi yang saya sebutkan tadi, selama saya gunakan smartphone ini untuk mendampingi dari driver saya ketika saya gunakan untuk menonton Netflix,
untuk streaming YouTube ataupun bahkan bermain game itu kualitas layarnya itu nggak ngecewain gitu sih, meskipun resolusi dari layarnya sendiri hanya dimentok di SD Plus saja, tapi overall layarnya tuh enak dan nyaman banget buat kalian pakai untuk sehari-hari guys. Ya, sekarang kita beralih ke spesifikasi lain dari smartphone Samsung Galaxy A02s yang saya pegang ini. Kebetulan Samsung Galaxy A02s yang saya beli ini memiliki RAM 4GB dengan memori internal 64GB. Oh ya, dari tadi saya belum cerita ke kalian kalau Samsung Galaxy A02s ini memiliki dua versi, yaitu versi 3GB RAM dan memori internal sebesar 32GB yang bisa kalian tebus dengan harga 1,799 juta aja. Dan untuk varian yang saya pegang ini, varian RAM 4GB dan memori internal sebesar 64GB, kalian bisa tebus dengan harga 1,99 jutaan aja. Untuk varian warnanya pun kalian bisa dapetin 3 varian warna, yaitu ada putih, biru, dan hitam yang seperti saya pegang ini. Kalau untuk dapur pacunya sendiri, Samsung Galaxy A02s ini sudah ditenagai dengan chipset Snapdragon 450 fabrikasi 14 nanometer. Ya, meskipun ini adalah chipset lama, yaitu yang keluar di tahun 2017, tapi jika disandingkan dengan One UI 2.5 dan basis Android 10, yang saya rasa selama saya pegang HP ini cukup nyaman dan nggak pernah nemuin kendala apapun. Seperti contohnya ketika saya bermain game Mobile Legends, settingan yang bisa saya dapat yaitu high frame high. Lalu untuk PUBG sendiri bisa di settingan smooth high. Meskipun sekali lagi, ini adalah Samsung Galaxy A02s yang dihargai sekitar 1 jutaan aja. Ini nggak memakai fitur gyroscope ya, jadi buat kalian yang mungkin maniak game PUBG, kalian mungkin bisa sedikit kecewa untuk bagian ini. Tapi overall di settingan tersebut saya nggak nemuin banyak masalah. Mungkin hanya sesekali aja frame itu sedikit drop, tapi overall smartphone ini cukup ngangkat buat kalian mainin game-game yang saya sebutkan tadi. Untuk kalian coba mainin Genshin Impact, mungkin kalian belum beruntung jika kalian beli smartphone ini, karena bahkan sebelum di-download pun atau di masa pencarian aplikasinya pun nggak ada gitu di Play Store, nggak ditemukan. Mungkin sebelum kalian download dan kecewa dengan hasilnya, pihak Play Store atau pihak Samsung sudah memblacklist atau memblokir game tersebut. Jadi oke, buat kalian yang pengen main Genshin Impact dari smartphone ini, kalian skip dulu deh. Oh ya, dari tadi tuh saya lupa buat ngebahas soal kapasitas baterai yang dikasih Samsung di Samsung Galaxy A02s ini. Untuk di semua varian kapasitas baterainya itu sama ya guys, sebesar 5000 mAh dengan support pengecasan itu sampai 15 watt. Tapi sayangnya untuk kepala charger yang ada di dalam boxnya itu hanya sampai di 7,5 watt aja. Jadi buat kalian yang mau ngicipin atau pengen ngerasain sistem pengecasan cepatnya sebesar 15 wattnya itu, kalian harus beli dulu kepala chargernya di luar Samsung ini ya guys ya. Tapi pengalaman saya terakhir pakai kepala charger yang bukan bawaannya itu, ngecas HP ini dari 0 sampai 100% itu hampir makan waktu 3 jam gitu guys ya. Ya kalian nilai sendiri lah, segitu itu termasuk cepet atau lama ya guys ya. Ini kapasitasnya 5000 mAh. Dan menurut saya untuk dipakai harian, scroll sosial media, streaming YouTube ataupun Netflix, bisa ngedukung aktivitas kamu. Ya saya pakai HP ini sampai 0 itu sekitar 1,5 harian gitu ya guys, bahkan hampir 2 hari itu dengan pemakaian normal ya guys, yang nggak gila game kayak gitu. Tapi kalau kalian gila game ya mungkin bisa lain ceritanya. Ya, sebelum saya tampilin beberapa footage foto dan video yang saya ambil dari Samsung Galaxy A02s seminggu belakangan ini, saya mau tunjukin beberapa menu atau mode yang bisa kalian dapetin dari aplikasi kamera bawaan Samsung Galaxy A02s ini. Yaitu yang pertama yang jelas adalah menu foto dan video, lalu ada fokus left, di mana menu itu bisa mengatur titik fokus secara instan di luar mode Pro ya guys. Lalu ada menu lainnya yang mana di dalamnya itu ada menu panorama, macro lens, dan menu Pro itu sendiri. Dan untuk hasilnya kalian bisa lihat seperti yang ada di tampilan berikut ini. Ya guys, untuk hasil perekaman video kamera belakangnya seperti ini ya. Ini menggunakan resolusi Full HD 1920 x 1080p. Untuk kamera belakangnya sendiri itu besarnya sebesar 13 megapiksel dan kualitas gambarnya seperti ini.
langitnya masih kelihatan biru sih kalau kelihatan di layar sini, cuman nggak tahu hasilnya kayak apa ya. Untuk warnanya sendiri sebenarnya bisa dibilang bagus ya guys, cuman karena kurang konsisten aja, kadang bisa terlihat agak pucat gitu dan kurang hidup. Tapi di sini dengan cahaya yang cukup, hijaunya juga bisa dibilang cukup bagus ya, kayak gini. Dan ya, langitnya masih kelihatan biru, nggak putih gitu. Nah, ini untuk kualitas kamera depannya ya guys ya. Besaran kameranya itu 5 megapiksel, settingannya sama di 1080, di Full HD 1920 x 1080p. Kualitasnya kayak gini. Dan ini kondisinya cukup berangin ya guys. Apakah suara saya masih kedengaran jelas? Ditangkap oleh Samsung ini. Dan ya, catatan aja sih untuk HP ini memang detailnya aja agak kurang, maupun di kamera depan ataupun belakangnya guys ya. Tapi overall ini masih cukup bagus untuk kalian punya ya guys. Apalagi buat kalian yang cuma punya budget minim ya tuh. Seperti itu, warnanya juga agak pucat aja untuk kamera depannya ini. Iya kayak gini kualitas kamera depan dari Samsung A02s nya. Ya, itulah tadi review lengkap yang bisa saya berikan soal HP ini buat kalian. Dan kalau misalkan kalian tanya apakah smartphone ini layak buat kalian beli, jawabannya balik lagi semua tergantung preferensi kalian. Kalau misalnya kalian nggak ngebutuhin smartphone yang memiliki spesifikasi tinggi untuk bermain game, saya rasa HP ini cocok buat kalian beli. Atau mungkin kalian yang lagi cari HP dengan resolusi kamera yang tinggi untuk kebutuhan daily vlogging, saya rasa juga smartphone ini cocok buat kalian beli. Atau mungkin buat kalian yang penting HP-nya itu Samsung, mau itu spesifikasinya tinggi ataupun enggak dan harganya terjangkau, ya saya lebih merekomendasikan HP ini ketimbang yang lain ya. Karena alasannya itu smartphone ini termasuk entry level terbaru di 2021 dengan kapasitas baterai 5000 mAh yang menurut saya ini udah ngebantu banget buat aktivitas harian kalian. Oke, jadi sampai di sini aja dulu video reviewnya, dan saya ucapin terima kasih ya buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan buat kalian juga yang udah klik tombol subscribe, like, dan kasih komentar positif di kolom komentar di bawah ini. So, sampai di sini saya Iksan dari channel Gadget File undur diri, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.